Halo friend, kali ini Paimin akan membawakan alur film drama komedi Indonesia yang menceritakan kisah para ojol. Langsung aja kita mulai. Film dibuka dengan prolog yang menceritakan dua ojol yang bernama Pras dan Duras. Di sini Pras terkenal sebagai ojol ganteng dan dia punya banyak fans. Berbanding terbalik dengan Duras yang selalu sial. Rumah mereka berdampingan hanya dipisahkan dinding tembok rumah. Pagi itu, terlihat Pras berbincang dengan ibunya. Tak lama, pacarnya yang bernama Alia datang untuk membantu ibunya Pras membuat jamu. Sementara itu, Duras dibangunkan adiknya yang bernama Monik. Di sini Monik bilang kalau dia ingin cuti kuliah dulu untuk mengumpulkan uang. Karena hari ini hari terakhir Monik bayar uang kuliah. Duras tak setuju. Dia mendukung Monik untuk terus kuliah. Kemudian Duras memberikan Monik uang untuk membayar kuliahnya. Setelah itu, Monik berangkat kuliah dengan nebeng Pras. Saat mau berangkat, datang pria bernama Sakti menyapa mereka. Sakti sendiri terlihat baru pulang mancing. Singkat cerita, para warga kompleks kabur karena datang rentenir bersama anak buahnya. Rentenir itu bernama Ci Asyu. Terlihat ibu Pras memberikan uang untuk membayar utangnya. Sementara Duras sedang bersembunyi, karena uang untuk bayar dipakai dulu untuk bayar kuliah adiknya. Karena di rumah Duras terlihat tak ada orang, Ci Asyu langsung pergi. Malamnya, terlihat Pras, ibunya, dan Alia makan bersama. Namun ibunya pamit dulu untuk tidur karena dia sedang tak enak badan. Setelah itu, Alia cerita pada Pras kalau ibunya gak pernah mau minum obat. Dia khawatir kalau penyakit ibu Pras makin parah. Sedangkan di rumah sebelah, Duras didatangi anak buah Ci Asyu. Mereka menagih Duras agar segera melunasi utangnya. Karena belum ada uang, Duras meminta waktu 3 hari lagi. Sin berganti di tempat Ci Asyu. Dia sedang melihat berliannya. Tak lama, pembantu Ci Asyu bernama Sandra pamit pulang. Namun sebelum pulang, dia mengintip dan menguping kode berangkas di mana Ci Asyu menyimpan berliannya. Setelah pamit pulang, Sandra menemui Sakti. Ternyata mereka adalah pasangan kekasih. Sandra lalu menceritakan tentang berlian Ci Asyu, dan mereka adalah para pencuri. Mereka berencana untuk mencuri berlian Ci Asyu. Pagi itu, Pras mengantar jamu pesanan ke salah satu pelanggan. Ternyata pelanggannya adalah seorang artis terkenal. Pelanggannya ini bernama Sofia. Karena ibunya ngefans dengan Sofia, Pras pun video call ibunya agar bisa ngobrol dengan Sofia. Namun Alia terlihat cemburu. Sedangkan di kantor Ci Asyu, Sakti dan Sandra mulai melancarkan aksinya. Sandra memberikan obat pada makanan untuk para bodyguard Ci Asyu. Tanpa curiga, para bodyguard Ci Asyu dan lahap makan. Sementara Pras yang diberi hadiah mic oleh Sofia, dia memberikan mic itu pada ibunya. Namun sayang, mic itu rusak. Pras pun berniat menukarnya dengan mic yang baru. Balik ke kantor Ci Asyu, efek obat mulai bereaksi. Para bodyguard perutnya mulai semua. Kemudian Sakti dengan mudah masuk ke ruangan Ci Asyu. Karena Ci Asyu sendiri sedang melakukan perawatan wajah dengan Sandra. Dengan tenang, Sakti membuka berangkas dan mengambil berlian Ci Asyu. Setelah mendapatkan berlian, ketika Sakti mau pergi melalui tangga, dia melihat salah satu anak buah Ci Asyu datang mendekat. Sakti langsung menggunakan plan B. Ternyata plan B adalah kabur dari atas. Terlihat juga Duras ikut terlibat dalam pencurian berlian. Sakti memberikan berlian itu pada Duras. Lalu Duras memasukkannya ke dalam mic. Duras kemudian OTW menuju tempat pertemuan. Namun di jalan dia mengalami kecelakaan. Barang bawaannya jatuh semua. Di sini Duras serempetan dengan Pras. Duras lalu membantu Pras untuk berdiri. Terlihat mic berlian Duras tertukar dengan mic rusak Pras. Singkat cerita, Duras berada di markas Sakti. Saat dia membuka mic, mereka terkejut karena isinya kosong. Di situ dia ingat kalau mic itu tertukar dengan mic punya Pras. Sementara Pras sedang menukar mic ke rumah Sophia. Sandra mengancam Duras dan menyuruhnya untuk menghubungi Pras. Setelah teleponnya diangkat, Duras cerita kalau mic mereka tertukar. Pras mengatakan kalau dia sudah mengembalikan mic yang rusak pada Sophia. Saat itu Pras mengambil pesanan Gucci mahal untuk diantar ke bandara. Saat di tengah jalan, Pras oleng karena ada bola mengenai motornya. Otomatis, Gucci yang dibawa Pras pecah. Pras membawa Gucci itu kembali ke pengirim. Di sini, Pras dimarahi habis-habisan dan disuruh mengganti Gucci itu. Semua tabungan Pras untuk biaya pengobatan ibunya harus terkuras habis. Di tempat lain, Duras, Sakti, dan Sandra sedang berdiskusi cara untuk mengambil berlian dari rumah Sophie. Karena rumah Sophie sendiri dijaga ketat dan yang boleh masuk ke sana hanya orang yang punya janji saja. Saat Duras berada di rumah, gak sengaja dia mendengar percakapan Pras dan Alia.
Pras akan mengantar jamu ke rumah Sofia. Duras lalu punya inisiatif mengajak Pras ikut terlibat dalam pengambilan berlian di rumah Sofia. Mereka lalu ngobrol di sebuah warung kopi. Namun Pras menolak ajakan Duras dan pergi meninggalkannya. Saat sedang mangkal, Pras mendapatkan order yang lumayan. Dia pun pergi untuk memesan martabak 10 kotak. Tentu saja, Pras harus membayarnya terlebih dahulu dengan uangnya sendiri. Saat Pras mau mengantar pesanan, tiba-tiba order di-cancel. Pras jadi sedih karena kejadian itu. Ibu Pras yang melihat martabak banyak di meja, mengambil 4 kardus martabak untuk dibagikan ke jemaah pengajian. Saat Ibu Pras keluar rumah untuk pergi ke pengajian, tiba-tiba penyakit Ibu Pras kambuh. Para warga pun panik, begitupun dengan Pras. Ibu Pras lalu dibawa ke rumah sakit. Dokter yang memeriksa pun bilang kalau Ibu Pras harus segera dioperasi. Pras yang bingung memikirkan uang untuk biaya operasi ibunya. Dia pun pergi ke rumah Sofia. Dia bermaksud meminjam uang pada Sofia. Namun setelah sampai di sana, dia hanya bertemu dengan manajer Sofia. Manajer Sofia tidak mau memberikan pinjaman dan dia diusir. Duras yang baru pulang narik dikejutkan dengan kehadiran anak buah Ciasiu. Mereka menagih hutang karena udah jatuh tempo 3 hari. Di sini Duras meminta tambahan waktu lagi. Lalu dia pun dipukuli para bodyguard. Pras melihat anak buah Ciasiu keluar dari rumah Duras. Dia lalu mengecek kondisi Duras. Pras kaget melihat Duras babak belur. Mereka lalu ngobrol. Di sini Pras mengatakan kalau dia akan ikut mengambil berlian di rumah Sofia. Setelah itu, Sakti, Sandra, Duras, dan Pras mengatur rencana untuk masuk ke rumah Sofia. Esok paginya, terlihat Pras masuk dengan mudah karena dia mengantar jamu. Saat di dalam rumah, dia meminta izin numpang ke toilet pada manajer Sofia. Sementara Duras memutus aliran listrik CCTV. Lalu Sakti dan Sandra menyamar sebagai pengacara untuk mengulur waktu. Terlihat Pras menuju ke gudang untuk mencari mic berlian kemarin. Di sana dia tidak menemukannya. Karena di gudang Pras tak menemukan barang yang dia cari, Pras lalu menuju ke kamar Sofia. Di sini dia berhasil menemukan mic yang dia cari. Berlian di dalam mic lalu diambil, dan mic kemudian dikembalikan lagi ke tempat semula. Di markas, Sakti dan Sandra berencana mau kabur karena dia kira Pras tidak berhasil. Namun tiba-tiba Pras datang dan memberikan berlian itu. Setelah memberikan berlian kepada Sakti, tiba-tiba Sandra menodongkan ketapel pada Pras dan Duras. Mereka berdua lalu pergi menggunakan mobil. Sementara Pras dan Duras diikat, tapi mereka berhasil melepaskan ikatan itu. Scene berpindah di rumah sakit. Pras yang bingung dengan biaya operasi ibunya ditenangkan Alia. Kemudian Alia bilang Sofia datang untuk membiayai operasi ibu Pras setelah tahu ibunya sakit. Setelah itu, Scene beralih ke rumah Ciasiu. Di sana Duras meminta maaf karena belum bisa bayar hutang. Dia pun menceritakan alasannya berhutang. Dia bilang dia berhutang untuk membiayai kuliah adiknya. Mendengar cerita itu, Ciasiu jadi tersentuh. Lalu Ciasiu bilang kalau Duras boleh mencicil hutang kapanpun dia punya uang. Dan Ciasiu akan membiayai kuliah Monik sampai lulus. Tak lama, Ciasiu menerima kiriman paket. Dan paket itu isinya berlian yang baru saja dicuri dan pengirimnya adalah Sandra. Dia mengembalikan berlian itu ke Ciasiu. Dia menulis surat. Di sana Sandra cerita kalau Sakti ketahuan selingkuh, dan saat di dalam mobil, Sandra memukul Sakti hingga pingsan. Di akhir film terlihat Ibu Pras sudah selesai operasi, sedangkan Sandra membuang Sakti ke tempat pembuangan sampah, dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah, buanglah mantan pada tempatnya. See you, jangan lupa subscribe dan jaga kesehatannya.